Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 akan menunjukkan pengamatan biji kacang kedelai. Dan perkenalkan, nama saya Lisa Revilia, absen 17. Saya Intan Sari, absen 16. Saya Fania Virgi Felani, absen 29. 1. Latar belakang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Salah satu tumbuhan dikotil adalah kacang kedelai. Dalam proses pertumbuhan tanaman adalah tentu dialami oleh beberapa faktor, salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kita menaruh tanaman di bawah sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak pula orang yang mengatakan jikalau kita meletakkan tumbuhan di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat proses pertumbuhan. Maka hal itu perlu diadakannya praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang kedelai. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang kedelai. 3. Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang kedelai. Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume, massa, jumlah sel atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya enggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. 2. Pengaruh cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda dapat menghambat pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang mainstem ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil yang berwarna hijau muda dan batang yang berkuas-kuas panjang. Langkah pertama, masukkan air hangat ke dalam wadah yang berisi biji kacang kedelai, lalu diamkan untuk direndam selama 30 menit. Langkah yang kedua, masukkan tanah yang udah dicampur dengan pupuk ke dalam botol bekas. Langkah ketiga, masukkan biji kacang kedelai ke dalam 6 botol secara bergantian untuk 3 bagian di tempat gelap dan 3 bagian di tempat terang. Dan inilah hasil pertumbuhan biji kacang kedelai selama 12 hari di tempat terang. Dan ini adalah hasil pertumbuhan biji kacang kedelai selama 12 hari di tempat yang gelap. Dan inilah hasil penelitian biji kacang kedelai selama 12 hari. 2. Pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh, hasil percobaan dapat diketahui bahwa tinggi tanaman biji kedelai yang diletakkan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman biji kedelai yang diletakkan di tempat terang atau terkena sinar matahari. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman biji kedelai memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Oleh karena itu, tanaman biji kedelai yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya tidak secepat tanaman biji kedelai yang diletakkan di tempat gelap. Namun, jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau dan besar, serta batangnya lebih kokoh. Sedangkan tanaman di tempat gelap, daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Tumbuhan biji kacang kedelai yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin.
Tumbuhan biji kacang kedelai yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam membuat video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.